287, episode 54 Raja Iblis Slayer 3. Catatan TL, kurangnya kata-kata gender dalam bahasa Korea berarti bahwa kadang-kadang jenis kelamin karakter tidak jelas. Bab ini adalah yang pertama kali kata ganti jenis kelamin muncul untuk Gabriel, menunjukkan bahwa dia perempuan, bukan laki-laki seperti yang diasumsikan sebelumnya. Malaikat Agung. Raja Iblis Ose melihat ke sisi ini dengan mata yang ketakutan tak terduga. Itu sama untuk rasi bintang dari sistem kejahatan absolut. Bagi mereka, malaikat-malaikat Eden adalah musuh terburuk. Tidak aneh kalau mereka akan terkejut melihat dua malaikat yang muncul bersamaan. Kenapa ada malaikat utama? Malaikat Eden sebagian besar mati setelah hari itu. Saya mendengar murmur dan merasa menyesal. Ini adalah dunia regresi ke 1863. Gabriel dan Jovil tidak akan tahu apa yang terjadi di babak ini. Cek, omong kosong apa ini? Suara asli Gabriel terdengar seperti dia telah menunggu. Seperti Uril, kata-kata swear muncul dari mulutnya. Saya harus menghentikannya sebelum segalanya menjadi lebih besar. Gabriel, Anda tidak perlu mendengarkan omong kosong mereka. Tangani mereka dengan cepat. Petik 2. Kurung siku buka. Jangan merengek padaku, manusia nakal. Ada tempat untuk mengatasi tetapi dia harus mengikuti kata-kata ini sekali. Kekuatan Gabriel memenuhi seluruh tubuhku. Aku adalah malaikat utama Gabriel. Aku bisa merasakan rambutku berdiri. Akhirnya, cerita utama Gabriel terdengar. Saya telah dikirim untuk memberitahu Anda kabar baik ini. Tentu saja, kabar baik, itu hanya berlaku jika Gabriel berada di pihak yang sama. Jangan takut, malaikat utama hanyalah sisa-sisa yang telah kehilangan benteng mereka. Raja Iblis Ose mendukung rasi bintang. Namun, ketika dia berbicara, Oso sudah bergerak jauh. Itu terjadi ketika rasi bintang memegang peninggalan bintang mereka dan bergegas ke arahku. Ini tentang ujung yang diperbaiki. Kisah Gabriel, Reflection of the Apocalypse, telah dimulai. Anda telah melihat seekor domba jantan dengan dua tanduk besar di antara kedua matanya adalah raja pertama. Senar emas mengalir dari tubuhku. Ukuran tubuh saya tumbuh seiring dengan senar. Tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan seperti seekor domba jantan di musim kawin. Tanduk putih murni muncul di tempat tanduk Raja Iblis itu tumbuh. Rasi bintang sistem kejahatan absolut ketakutan hanya melihat tanduk. Beberapa rasi bintang menjatuhkan senjata mereka seperti inkarnasi yang tak berdaya dan beberapa dari mereka bergegas berteriak. Wah! Sepertinya mereka melihat akhir hidup mereka. Dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan kekuatannya sendiri, bukan kekuatanku. Keenam sayap di belakang saya memancarkan kilatan cahaya yang cemerlang saat serangan rasi bintang mengalir ke arah saya. Meski begitu, saya tidak menerima kerusakan. Logam padat yang dipanggil di depan mataku menetralkan semua jenis serangan. Itu adalah senjata yang kemungkinan digunakan oleh klan Dewa Raksasa. Ular yang bersinar dengan cahaya putih memanjat poros dan mata ular itu bertatahkan kaca jendela yang menyilaukan yang mengingatkan kita pada salib. Ini adalah pembicaraan ilahi Gabriel, skala preferensi. Aku menggenggam gagang tombak. Tiba-tiba, dunia terasa seperti memiringkan. Semua makhluk di sekitarnya ditempatkan pada skala. Mereka berada di satu sisi skala atau yang lain. Aku menoleh dan Gabriel tersenyum. Telapak tangannya menyentuh pundakku. Ia akan melakukan kehancuran yang mengerikan dan akan menghancurkan orang-orang yang perkasa dan suci. Tombak bersinar cemerlang dan aku melemparkannya dengan sekuat tenaga. Kemudian bagian dari dunia terhapus. Rasi bintang menyerang saya dari langit, mereka yang berlari dari samping dan bahkan orang-orang yang telah kehilangan semangat juang mereka dan telah tenggelam ke tanah. Mereka menghilang seolah tidak pernah ada di dunia ini. Satu-satunya hal yang tersisa adalah keberadaan pada sisi skala ini. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari malaikat agung. Gabriel membuka mulutnya dan berbicara dengan suara enggan. Kurung siku buka. Saya melewatkan satu. Ada batasan jumlah kelopak bunga. Bahkan, Raja Iblis Ose telah mengantisipasi situasi sebelumnya dan sudah melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatasi seorang malaikat agung sendirian sebagai Raja Iblis berperingkat rendah. Namun, Jovil tidak hanya menonton. Kabut merah muncul di belakangku dan mengikuti Ose. Seluruh dunia menjerit seolah kesakitan. Tampaknya itu kabut merah, tetapi ketika aku melihat lebih dekat, itu adalah pasukan tentara kecil. Unit 503 Eden mengubah langit menjadi merah. Itu adalah unit elit yang mengikuti Komandan Kosmos Merah. Kueyok. Duri merah bangkit dari kabut berdarah yang bergerak seperti piranha. Jeritan mengerikan terdengar di kejauhan saat para prajurit surga mengadakan festival darah. Kemudian setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi. Tubuh inkarnasi yang robek dari Raja Iblis terbang dalam angin seperti remah. Gabriel yang diam menggerakkan kakiku dan menginjak-injak fragmen Raja Iblis. Tidak apa. Rasi bintang sistem kejahatan absolut sangat bingung dengan munculnya malaikat utama. Raja Iblis meragukan kemungkinan aliran bintang. Beberapa rasi bintang mengutuk intervensi abnormal para malaikat. Tutup mulut ini tidak terbaca. Keenam sayap yang membentang dari punggungku terbang menembus angin ketika bulu yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan malaikat utama berkurang. Saya merasa agak mual tetapi beban pada tubuh saya tidak separah yang saya kira.
Mungkin itu karena jumlah probabilitas dalam skenario ke-95 jauh lebih banyak atau mungkin itu adalah perjanjian dunia luar dengan plotter rahasia. Apapun itu baik untukku. Itu belum selesai. Namun, Jovil tidak menarik kembali kekuatannya. Jovil melanjutkan dengan memberi perintah. Bunuh dia juga. Dia menunjuk ke Yo Jong Hyuk yang sekaku patung. Aku buru-buru melambaikan tangan. Tidak perlu. Dia bukan orang jahat. Petik 2. Dia benar-benar jahat. Mata kanan saya tersengat dan dunia mulai terlihat berbeda. Stigma, mata dosa, dipicu. Eye of Sin. Itu adalah stigma Archangel Jovil. Mengukur, dosa, target. Mata yang melihat, dosa, terakumulasi dalam setiap keberadaan di dunia. Hanya ada jurang gelap di tempat Yo Jong Hyuk baru saja berdiri. Dosa, target tidak dapat dikonversi ke nilai numerik. Kegelapan tanpa akhir. Itu adalah kegelapan yang menjadi lebih buruk hanya dengan melihatnya. Bahkan Raja Iblis atau rasi bintang dari sistem kejahatan absolut tidak memiliki dosa sebesar itu. Jovil berbicara, ini adalah dosa tanpa akhir. Saya belum pernah melihat dosa yang begitu besar selain dari Baal dan Agares. Semua dosa di dunia digabungkan tidak bisa melampaui dosa-dosanya. Saya tahu, Yo Jong Hyuk telah melakukan banyak dosa. Dia membunuh banyak orang. Dia menghancurkan banyak dunia. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengutuknya. Dia harus mati. Namun, itu tidak mungkin. Orang ini, dia juga menyelamatkan orang lain. Kamu tidak bisa membunuhnya. Mungkin itu tidak seberapa dibandingkan dengan semua yang dia lakukan. Jelas, ada beberapa hal yang dia selamatkan. Rasi bintang, Komandan Kosmos Merah, melihatmu. Di depan tatapan cemberut itu, aku menelan ludah dan membuka mulut. Orang ini masih berguna. Anda seharusnya tidak membunuhnya sekarang. Petik 2. Kurung siku buka. Raja Iblis Keselamatan. Karena perintah juru tulis itulah kau masih hidup. Kau menyelamatkanku sehingga kau bisa menyelamatkan satu orang lagi. Aku menoleh ke belakang dan melihat bahwa tubuh Yo Jong Hyuk sedikit gemetar. Kesadarannya entah bagaimana berjuang untuk muncul dari air. Jovil berbicara ke arah Yo Jong Hyuk. Jika dia bangun, tidak ada jaminan bahwa aku bisa menghentikannya. Kita harus membunuhnya sekarang. Jovil mencoba memanggil kabutnya lagi. Dalam hati aku menghela nafas. Tidak peduli apa yang saya pikirkan, ini adalah satu-satunya cara. Bagaimana jika aku bisa menghentikannya bangun tanpa membunuhnya? Kabut merah Jovil berhenti. Bagaimana jika ada cara untuk menghentikannya dari mendapatkan kembali kesadaran sambil mengendalikan dirinya yang tidak sadar? Apakah ada cara untuk mengikatnya? Trik apa yang akan Anda gunakan? Saat Jovil hendak meledak lagi, Gabriel melangkah masuk. Jovil, tinggalkan itu. Bagaimanapun, kita perlu waktu untuk mencari tahu situasinya. Jovil berpikir sejenak sebelum menjawab. Kurung siku buka. Jika dia menunjukkan tanda-tanda bangun, aku akan segera membunuhnya. Aku mengangguk. Lalu aku berlari langsung ke Yo Jong Hyuk. Hei! Getaran tubuhnya menjadi lebih kuat. Saya telah melihat adegan ini beberapa kali dalam novel aslinya. Mungkin kesadaran Yo Jong Hyuk akan bangun dalam beberapa menit. Sulit jika itu terjadi. Aku perlahan menggerakkan tanganku dan meraih leher Yo Jong Hyuk. Seperti yang dia lakukan pada saya. Tidak mudah mengangkatnya karena dia lebih besar dari saya. Berangkat. Kesadaran Yo Jong Hyuk hampir mencapai permukaan air dan dia berbicara dengan cara berombak. Ujung jarinya bergerak perlahan seolah dia berusaha menangkapku. Saya tahu bagaimana membangunkan Yo Jong Hyuk dari depresi kemundurannya. Dengan kata lain, itu berarti aku juga tahu bagaimana menenggelamkannya lebih dalam ke dalam melankolis itu. Saya melihat ujung jari Yo Jong Hyuk bergerak dan membuka mulut saya. Apakah kamu ingat? Babak ke-33. Anda menyelesaikan skenario ke-40 dan Lee Ji-hye mengatakan ini. Petik 2. Mata Yo Jong Hyuk redup dan ujung jarinya yang bergerak berhenti. Alangkah baiknya jika guru tidak harus pergi ke babak berikutnya. Petik 2. Pikirkan tentang itu. Anda tidak selalu bahagia. Baik, di semua putaran, ada saat-saat ketika Anda bahagia. Petik 2. Ekspresi Yo Jong Hyuk menjadi lebih kaku. Babak ke-173. Anda melindungi bumi untuk beberapa waktu. Anda juga melihat Lee Ji-hye menerima diploma sekolah menengahnya dan Lee Seolwa tersenyum pada anak seseorang. Petik 2. Jong Hyuk Si, apakah kamu senang bahwa kamu masih hidup? Petik 2. Setiap kali saya berbicara, ekspresi Yo Jong Hyuk runtuh. Bukan keputusasaan yang menghancurkan Yo Jong Hyuk. Babak 383. Anda akhirnya membersihkan skenario ke-75. Untungnya, tidak ada yang mati di babak itu. Itu pertama kalinya. Lalu Lee Hyun Sung memberitahumu. Petik 2. Jong Hyuk Si, aku tidak akan melupakan hari ini sampai aku mati. Petik 2. Kenangan seperti bulu itu tenggelam di kepalanya. Lalu ronde ke-498. Telapak tangan Yo Jong Hyuk bergerak menutupi telinganya. Yo Jong Hyuk yang biasa tidak akan jatuh sebanyak ini. Sekarang berbeda. Saya memegang tangannya dan terus berbicara. Itu terjadi 10 kali. Seorang manusia tenggelam lebih dalam ke dalam air hanya karena berat bulunya. 20 kali. Napas saya tersumbat dan paru-paru saya menegang. Aku bisa merasakan apa yang Yo Jong Hyuk alami. Hanya aku yang bisa merasakannya.
Kegelapan yang paling primitif di bagian bawah seseorang menelan egonya dengan rakus. 100 kali. Itu berulang lebih dari 1000 kali. Petik 2. Semua kata-kata itu dihancurkan. Semua kenangan indah mengalir kembali ke masa di mana mereka tidak pernah bisa kembali. Melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, makna kebahagiaan memudar. Semua nilai yang ia jaga menjadi potongan kertas sobek. Yo Jong-hyuk. Diri Yo Jong-hyuk tenggelam ke laut dalam. Itu ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa datang tanpa bantuan seseorang. Apakah kamu sudah melindungi semua hal yang ingin kamu simpan? Saya melihat wajah sedih Yo Jong-hyuk dan berpikir, jangan khawatir Yo Jong-hyuk. Saya akan melakukan sisanya. Anda berhenti dan beristirahat. Pemahamanmu tentang karakter, Yo Jong-hyuk, meningkat secara eksplosif. Mata kosong Yo Jong-hyuk menunjukkan kenangan kehilangan tuannya. Saya tidak menggunakan sudut pandang pembaca maha tahu, tetapi itu tidak sulit dibaca. Saya ingin mati. Saya ingin menyelesaikan semua ini. Kalau saja aku tidak pernah bisa bangun. Beberapa tetes hujan jatuh dari langit. Itu hujan hitam yang terbuat dari darah Raja-Raja Iblis dan rasi bintang. Likuid juga mengalir ke wajah Yo Jong-hyuk. Tatapan Yo Jong-hyuk diturunkan dan akhirnya jatuh pada saya. Saya sedang melihat saat roh manusia runtuh. Ada suara patah. Seperti mesin berderit, Yo Jong-hyuk tergagap. Haruskah? Aku, Aku melepaskan tangan Yo Jong-hyuk dan memberitahunya. Aku akan menyelesaikan ceritamu. Yo Jong-hyuk menatapku dengan mata kosong. Namun, saya tidak melihatnya. Jendela subskenario baru saja diperbarui. Plus. Subskenario, Secretive Plotter, akhir dari regresor. Kondisi jelas, kematian Yo Jong-hyuk. Plus. Aku meraih Heaven Saking Sword Yo Jong-hyuk yang ada di tanah. TL, Rainbow Turtle.